Ya, kalau koalisi besar itu terjadi dari yang sudah dukung aja. Dari yang sudah dukung aja. Kemudian pada waktu penyusunan kabinet, tentu Prabowo akan kerja. Tuh. Ya, atau Jokowi menjadi jembatan lah. Persoalannya ke depan itu, apakah Prabowo akan sedemikian kuatnya dalam memutuskan sebuah kebijakan besar? Betul. Ya, di mana posisi Jokowi yang juga menyumbang cukup besar dalam kemenangan Prabowo Gibran ini. Nah, aku sih dapat info dari lingkaran itu yang mengatakan bahwa Jokowi akan menjadi senior advisor untuk pemerintahan akan datang. Halo Sobat Forum, apa kabar? Jumpa lagi di PHD 4K, podcast hanya di sini. Podcast yang kreatif, kocak, konsisten, kok acak-acakan gua. Apa? Kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Oh iya, sama Bang Pupi Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Jadi Za, kali ini PHD-nya apa? Podcast hanya di sini Nah, dengan tapi ada judulnya tipe yang berbeda. PHD juga. Apaan? Nah, pemilu habis deh. Pemilu udah selesai. Udah selesai. Tinggal apa nih aftermath-nya setelah itu seperti apa? Kira-kira ada ramalan-ramalan. Nah, ini kita punya narasumber. Luar biasa nih narasumbernya. Kalau kita kilik secara politik suka marah dia. Nah, tapi kita nggak boleh buat makanya marah. jangan nyentuh-nyentuh ke situ Bang. Tapi boleh lah dikit-dikit biar kita segar. harus buat dia ketawa sekarang. Iya, Kuncinya situ, tugas kita nih sekarang. Tapi melihat kemarin ada potensi ya memang kan awal-awal kita rame nih Bang soal hak angket. Tiba-tiba udah selesai redam. Nah sekarang nih gimana sih forecast ke depan nih? Termasuk persoalan hukum-hukumnya yang lagi gitu kan ya. Jadi jangan nanya sama saya, kita langsung aja ke narasumbernya. Namanya adalah Bang Rio Petris Capella. Assalamualaikum, selamat makin ganteng aja. Gimana bro? Baik. Alhamdulillah. Gimana pemilu kemarin? Ya ikutan kan? ikutan. Sebagai peserta DPD. Calon DPD RI ya dari Bengkulu. Oh Bengkulu. Wah berat tuh daerah berat. Bengkulu ya. Berat ya, Bengkulu. Gimana hasilnya? Cerita dong biar seru nih. Gua ini ikut pemilu sejak tahun 97. Wih. Di pemilu ikut terus sampai kemarin. Dan lolos mulu kan? Di era Rio waktu itu. Kalau menurut Bang Rio, sekarang kita beralih sedikit nih Bang ke kritis gaya kepemimpinan Prabowo. Kan Pak Prabowo sudah mungkin belum ditetapkan ya, masih proses berjalan ya, masih lama ya. Tapi kalau kita melihat di belakangnya itu banyak sekali ketum parpol, banyak sekali yang mengendorse dengan kesuksesan beliau lah sebagai presiden gitu ya. Itu gimana sih nanti dia jadi presiden kira-kira? Ya gini. Mungkin nggak bisa balik lagi para aktivis-aktivis ini bersuara atau yang di luar negeri akan tetap di luar negeri. Apalagi sekarang mengingat banyak banget anak muda yang pindah tuh ke Singapura. Udah nggak mau lagi bro jadi orang Indonesia bro. Capek katanya. Nah itu gimana tuh? Nah gini ya, kita soroti soal ketum parpol banyak di Prabowo. Ya. Menurut aku sih itu kelebihan sekaligus kelemahan. Ya. Kelebihannya itu membuat rejim Prabowo menjadi rejim yang kuat, stabil lah. Ya. Stabil. Ketika dia mengambil keputusan politik, itu kalau disisakan 2 atau 3 oposisi, itu tidak akan berpengaruh ketika dia mengambil keputusan tentang kebijakan makan siang lah misalnya ya, makan siang gratis. Itu kelebihannya. Kelemahannya bahwa demokrasi menjadi tidak sehat. Ya. Itu artinya sama saja orang yang makan kebanyakan, bergerak olahraganya kurang, jadi kegemukan. Itu akan penyakit diabetes misalnya dan lain. Sama dengan sebuah rejim yang kegemukan. Ya. Ketika yang mengajak dia sparring cuma 1 atau 2 partai, itu kemudian tidak menjadi sehat. Olahraganya jadi kurang. Olahraga jadi kurang. Gitu ya. Olahraga berpikirnya, perdebatan, gagasan itu pasti jadi kurang. Itu kalau memang tidak nambah lagi ya jumlah parpol yang bergabung kepada Prabowo. Nah soal kepemimpinan Prabowo kalau nanti ya 20 Oktober akan datang, itu aku sih nggak melihat banyak perubahan ya. Dari tren rejim Jokowi hari ini ya. Yang pasti infrastruktur yang belum selesai karena Covid 2 tahun dilanjutkan. Pasti itu karena enggak mangkrak. IKN pastilah karena jalan terus. Nah, apa sih yang bikin beda antara rejim ini dengan rejim Prabowo, next rejim Prabowo? Hanya makan siang gratis. Yang hari ini kita tahu gitu. Yang lain kan dia fotokopi ya. Portofolionya
Jokowi. Dan itu diakui. Nah, persoalannya ke depan itu, apakah Prabowo akan sedemikian kuatnya dalam memutuskan sebuah kebijakan besar? Betul. Ya, di mana posisi Jokowi yang juga menyumbang cukup besar dalam kemenangan Prabowo Gibran ini. Nah, aku sih dapat info dari lingkaran itu yang mengatakan bahwa Jokowi akan menjadi senior advisor untuk pemerintahan akan datang. Senior advisor. Ya, apakah itu akan terjadi atau tidak, kita nggak tahu. One Team Press maksudnya beda. Di atasnya One Team Press lagi, bro. Oh, di atasnya lagi. One Team Press kan lembaga nih. Iya. Ya, yang terdiri dari 5 orang yang ditunjuk, diusulkan oleh parpol rejim yang berkuasa. Kalau Jokowi ya Jokowinya sendiri ya, gitu. Sendiri. Nah, dulu di tahun 2014 ketika Jokowi mau dilantik sama, saya ingat betul waktu itu salah satu utusan dari seseorang itu meminta izin supaya masuk dalam kabinet. Ya. Disarankan oleh Jokowi waktu itu ya coba bicarakan dengan para parpol pengusung. Nah, kita tidak memberikan lampu hijau juga tidak memberikan lampu merah, ya silakan aja, keputusan itu ada di Jokowi sebagai presiden terpilih. Nah, akhirnya tidak dijadikan menteri tapi dibikin sebuah lembaga baru namanya kepala staf. Kepala staf ya, itu lembaga baru. Oh, ini PLBP maksudnya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadilah kepala staf itu tepat Pak LBP. Apakah ini akan juga begitu dibikin sebuah lembaga baru untuk tepat Pak Jokowi ya, supaya mereka bertiga bisa mengatur negeri ini tanpa sebenarnya harus melalui transisi. Kalau zaman dulu kan ada rumah transisi. Rumah transisi. Si Rini Sumarno ketuanya ya, kemudian ada Mas Hasto Akbar dan sebagainya. Ada Anies. Itu karena rejimnya berbeda antara rejim SBY dengan rejim Jokowi yang harus menerima warisan pekerjaan. Kalau ini kan enggak nih sebenarnya. Enggak. Karena Prabowo juga masuk dalam kabinet yang sekarang. Berarti tinggal ngelanjutin aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang ngatakan bahwa ini perlu ada rumah transisi, saya pikir enggak ada yang baru karena menteri-menteri yang sekarang juga akan masuk sebagian kepada menterinya Prabowo. Zulkifli Hasan misalnya pasti akan menteri, Airlangga juga begitu. Masih Prabowo, apalagi mau ditransisi. Iya. Berarti dia lagi. Lu lagi. Gitu. Walaupun kita akan Tapi kalau lu laginya positif ya, disikapi positif dan memang ternyata dibutuhkan orang yang bertangan besi seperti Pak Prabowo untuk menjalankan program Jokowi ke depan gitu kan? Ya, setuju nggak sih? Itu tuh poinnya tadi ruang aktivis ini di mana nih nanti? Kira-kira apakah masih ada ruang atau sama sekali nanti tertutup? Ya, kalau gini, aku sih ngelihat gini ya, ketika Prabowo bikin Gerindra, itu beberapa aktivis yang dulu sempat diculik malah diajak gabung ya nggak? Yang hari ini juga gitu, beberapa aktivis juga masuk. Nah, apakah dari kabinet itu nanti ada nggak salah satu aktivis 98 yang akan diajak masuk dalam kabinet? Menurut aku sih itu ukurannya. Kalau prediksi ini salah satu ada masuk. Ada ya? Karena kita lihat trennya bagaimana ketika bikin Gerindra, ya kayak almarhum Desmond masuk misalnya, kemudian beberapa yang lain juga Pius masuk. Itu dulu kita tanya, loh kok bisa masuk? Ya, kok bisa terjadi? Gitu. Nah, itu menurut aku sih karakter gaya kepemimpinan itu pasti akan hampir mirip lah. Jadi kalau aku sih ada yakin pasti keyakinan aku itu salah satu jadi dari ruang bagi aktivis itu masih ada. Masih ada diberikan ruang karena memang salah satu untuk memperlihatkan kenegarawanan dan kebesaran jiwanya Prabowo pasti dia akan memasukkan apakah itu menteri muda atau wakil menteri atau menteri utama kita nggak tahu tapi saya yakin ada salah satu yang masuk. Nah, ini kan katanya konon kabarnya sekarang ini yang namanya hukum ini udah dikuasai pemerintah. Ya kan? Istilahnya menjadi alatnya pemerintah bahkan. Nah, pengalaman Anda sebagai lawyer juga nih ya, sekalian gitu.
Ini apakah kemudian pemerintahan Prabowo akan kemudian memanfaatkan basis kekuasaannya di dalam konteks mengontrol ya istilahnya ya Roda hukum pemerintahan. yang terjadi gitu kira-kira gitu. Gini, kita lihat ya perjalanan negeri ini kan nggak bisa ujuk-ujuk kita ukur hanya Prabowo, ya nggak? Kita lihat itu dari zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Bung Karno dulu, rejim Bung Karno itu, ketika orang dianggap tidak mendukung Nasakom, itu ditangkap Iya. tanpa pengadilan. Dulu Kus-Plus gitu juga, nggak ngiknok nyanyi tangkap tahan tanpa pengadilan. Zaman Orde Baru berubah lagi trennya. Ketika orang dituduh PKI, tangkap. Belum tentu dia PKI, dia lahir nggak zaman PKI, ya kan? Dia nggak PKI, nggak Komunis bersih lah, lingkungan, ya. komunis. Atau nyimpan buku komunis. Ya mahasiswanya kan paling senang baca-baca. Nyimpen buku Kiri-kiri, aja bisa nyimpen nggak buku lolos aja. kerjaan nggak dapat Nggak lah di dapet. mana-mana. Ya, bapaknya nggak PKI, dia nggak PKI, lahir tahun 70 misalnya. Tapi berteman sama anak PKI. Selesai Wah, lah. selesai. Karena dia nggak tahu di bapaknya siapa, kira-kira Iya, gitu ya. iya. Jadi dalam setiap rejim itu pasti ada satu alat untuk memukul lawan politik. Oke, nah. Iya. Kemudian zaman Jokowi apa yang paling keras? ITE. Iya. Ya, pokoknya semua yang nulis di ada yang kena. Hate Paling nggak speech lah, dipanggil hate speech. Hate speech. Ya. Itu pembedanya kan tipis, itu kan soal perasaan aja ya. Nah, perasaan gue tersinggung misalnya, Jokowi nggak tersinggung, grupnya yang tersinggung. Iya. Itu bisa kena. Nggak dihukum, minimal bolak-balik dipanggil lah, Iya, habis itu iya, dilepas, dimaafkan. Nah kemudian kita nggak tahu nih tren Prabowo ini yang akan datang, apa alat pemukulnya. Yang pasti dalam setiap rejim itu ada isu untuk alat pemukul. Jadi kalau itu pun dilakukan, ya memang sejarahnya seperti itu. Jadi apakah nanti trennya hukum akan menjadi panglima di negeri ini, ya, atau hukum menjadi alat politik? Iya. Jadi gini, hukum itu tidak bisa dilepaskan dari politik, Betul. ya. Mau apapun produk hukum itu, itulah sebuah keputusan politik. Iya. Jadi kalau kita memisahkan itu nggak mungkin bisa terpisah. Nah persoalannya, apakah pemerintah yang akan datang, kalau dia merasa dirinya kuat, maka dia akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Ketika dia merasa dia tidak stabil, maka hukum menjadi alat Iya. untuk meredam kekritisan publik, ya, atau mungkin satu isu yang dianggap isu ini bisa jadi alat pemukul. Oke. Itu biasa di dalam rejim sebuah negara yang demokrasinya belum begitu kuat. Ya. Kalau di Amerika bisa nggak? Kalau di Amerika nanti publik marah. Nah kalau kita kan nggak. Kalau misalnya Pumpida dihukum, ya orang nonton aja Pumpida kena. Orang nggak mau tahu nih kenapa dia kena, ya, apa penyebabnya, apakah ada sentimen, apa dikerjain, apa dijatuhkan, orang nggak mau tahu. Yang penting dia kena. Dari itu jangan-jangan teman Pumpida juga memanfaatkan itu untuk memukul Pumpida juga. Nah itulah. Kalau di sini, sorry ya, mungkin kayak alat kekuasaan mau menggunakan produk-produk alat kekuasaan ini sebenarnya seperti kayak apa sih buat ngunci-ngunci orang kayak gitu nggak sih? Kalau menurut Bang, Gimana? kayak misalnya maksudnya kayak ada KPK, buat ngancam-ngancam buat lah, ngancam-ngancam ngunci-ngunci orang, aja. ngunci-ngunci aja. Jadi megang sebenarnya megang ekornya. ekornya aja. Itu sebenarnya normal nggak sih kayak gitu? Ya, Dan memang mungkinkah semuanya ini begitu. akan apa nanti akan kayak gitu terus? Kayak kita ada itu KPK, karena ada MK. dia biasa nggak normal. Maka kalau dia normal dianggap tidak normal. Oke. Gitu maksudnya. Iya. Kalau hari ini di mana normal? Wong Firly-nya kena meras kok. Iya. Nah, kemudian hari ini 500 juta Iya. pegawai KPK mengkorup uang perjalanan dinas di KPK. Di KPK tuh ya Bang? Di KPK hari ini beritanya. Kemudian tren pemerasan di penjara, di rutan, berlaku sejak tahun 2021-2020. Sekian puluh miliar. Dan publik dipertontonkan itu. Nah, iya, tapi kebanyakan diam aja. Iya. Kira-kira gitu, udah nggak ada biasa lah itu. Hmm. Justru kalau nggak meras mungkin nggak bagus gitu. Lu kan punya kesempatan bisa meras orang, apa lu nggak meras? Iya. Kan gitu nih Iya. trennya. Sehingga orang masih percaya pada KPK. Kalau saya dulu nggak percaya. Hmm. Bagaimana saya 200 juta saya nggak makan uangnya bisa dikenain? Hmm.
Kira-kira gitu nih. Iya, iya. Berkali-kali saya tantang KPK-nya. Hmm. Bahwa saya mau dibarter segala macam. Dan sekarang bukan hari ini aja. Nggak peduli juga orang. KPK-nya diam aja. Harusnya KPK bantah dong. Berarti saya menjelekkan KPK. Nggak bantah. Nah fakta hari ini, lembaga mana yang kita bisa percaya? Iya, akhirnya gitu ya. KPK membersihkan semua lembaga. Dia aja nggak bersih. Iya. Maka harus di reset ulang gitu KPK. Iya. Bagaimana KPK cuma 5 orang tapi memberantas korupsi se-Indonesia? Iya. Kenapa nggak perkuat kejaksaan yang ada di setiap kabupaten? Dan kenapa jadi lebih ke pembunuhan karakter ya? Ya itu. Iya nggak sih? Ya itu. Dia lebih mempertontonkan, wah dia telepon nama cewek, baru kemudian korupsinya dihajar. Dirusak Iya. dulu, baru Iya. orang jadi lemah. Kan itu trennya, Pak. Jadi yang diharapin lembaga apa dong Bang kalau kayak gitu? Nanti nih, mumpung Nah, ini kan ada Harapannya di dalam konteks pemerintahan ke depan, di dalam konteks penegakan hukum ini seperti apa nanti? Kan gini, di dalam konstitusi kita mengatakan bahwa hak penyidikan itu ada di kejaksaan, Iya. ya, untuk kasus korupsi, Nah. gitu loh. Tapi kemudian diberikan juga itu ruang itu pada polisi, ya nggak? Harusnya salah satu dong, beri itu ke kejaksaan atau beri Kejaksaan. semuanya ke kepolisian. Jaksa hanya melakukan proses penyidikan. Iya. Kalau hari ini polisi nggak bisa kita, jaksa ngintek, wah ini korupsi, langsung dituntut. Makanya kemarin ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan perkara korupsi itu di kejaksaan. Harus ke kepolisian dong. Nanti jaksa menilai apakah syaratnya sudah cukup atau tidak. Iya, Kalau ini jaksa sendiri ngukur, ini jaksa sendiri nuntutnya. Iya. Gitu. Akan jadi kayak Erlangga diperiksa berjam-jam, Nah. ya. Ngapa periksa berjam-jam orang kalau nggak ada kesalahan? Iya. Nah, kemudian tiba-tiba dia bisa hilang. Kira-kira gitu nih. Asal Erlangga dukung Gibran, kira-kira gitu ya. Itu isunya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira gitu. Jadi di satu tangan. Wih. Gitu. Ayo, mau pesen Boleh apa? saya Nah, minta ini hari aja. ini nggak pas nih kalau kita nggak pesan dari Malakatos di Jalan Juanda. Di sini Bang yang enak ada teh tarik, ada kopi, Kopi tarik, tarik, semua enak. semua enak. Ya, kita minta es teh tarik aja. Oh es tarik. Bang Buki Ya, apa? Saya itu aja kedondong deh. Mm-mm. Jus kedondong. Saya air putih aja Mbak. Mineral. Luar biasa ini. Pesanannya itu aja ya. Ngomong aja kita disuguhin. Iya, enggak. Awalnya nggak. Maksudnya gini. Tadi kita ngomong itu. Yang Erlangganya gitu. Betul. Diperiksa berjam-jam. Mana udah jadi Bolak-balik, menteri ya. lagi kan. Sekedar untuk mendukung Gibran aja. Ngomongnya dari awal dukung Gibran ya. Apa udah, emang selesai. bener Bang Gitu. Gibran gara-gara Erlangga itu enggak juga kali Bang. Nah gini bro, Ya. sekarang kan isunya akan dibangun yang namanya Barisan Nasional. Jadi akan ada koalisi besar yang kesepakatannya itu bukan hanya 5 tahun nih, tapi juga akan jangka panjang. Saya nggak ngerti visi misinya seperti apa. Dengar kan itu kan? Ya. Nah, kira-kira ini akan berjalan nggak sih? Kira-kira itu dulu satu ya. Yang kedua, koalisi besar ini tentu kalau mau besar ya, berarti kan narik dari kubu 01 sama 03 juga kalau mau jadi besar. Kalau yang sekarang kan sebenarnya belum besar-besar banget gitu. Iya. Nah, kira-kira kalau dari 01 sama 03 ini yang ketarik yang mana? Kira-kira itu aja analisanya. Pertama kita bahas tentang Barnas itu, Barisan Nasional. Barisan. Ya, baru kita hitung siapa yang akan masuk. Hmm. Itu Barnas itu kan persis seperti di Malaysia itu. Ya. Barnas di Malaysia itu dibicarakan sebelum pemilu. Tergabung dulu, Salaman dulu ya. salaman dulu, baru mereka bergabung dalam Barisan Nasional. Ya. Berkeringat dulu. Keringat dulu. Kalau hari ini misalnya ketua Barnasnya Jokowi misalnya. Nah, Barnas itu bukan si Jokowi bukan ketua umum partai. Bagaimana dia berada di atas para ketua umum? Presiden. Hari ini Iya. 20 Oktober kan bukan presiden lagi. Betul. Ya itu makanya mungkin jadi Barnas itu kali. Ketua Barnasnya mungkin sebelum itu kali. Sebelum. Kemarin belum ada namanya Barnas, mungkin setelah ini Iya, namanya jadi Iya Barnas. memang Ketuanya Pak Jokowi. idenya Barnas, Mirip-mirip idenya Barnas. namanya Barisan Nasional. Sebenarnya koalisi besar itu yang saya bilang. Iya. Ya bisa aja kalau si besar tetap yang memimpinnya adalah Prabowo dong. Iya. Itu logikanya, dia seorang presiden. Ya, presiden Ketua umum lah, partai. ya, ketua umum partai. Ketika dia mengajak bergabung semua pimpinan partai, ya orang merasa memang wajar dia presiden, dia ketua umum partai, dia mengajak kita untuk bergabung. Iya. Tapi kalau misalnya hari ini presiden mengumpulkan, ya bisa aja karena
para ketua umum ini ada di kabinet. Ya, Ya tipis bedanya manggil ini presiden manggil ketua umum atau presiden manggil para menteri kan gitu. Ya orang kan pasti datang. Iya. Tapi setelah 20 Oktober apakah Barnas ini terikat karena Jokowi? Enggak, karena presiden barunya. Iya. Kan gitu nih. Karena Prabowo menjadi presiden ya orang akan nempel pada presiden. Jadi perekatnya belum ada nih ya. Perekatnya belum ada. Perekatnya siapa sama siapa nih? Ya, Bukan Barnas ini bakal jalan atau enggak. Koalisi besar ini bakal jalan atau ya enggak. kalau koalisi besar itu terjadi Dari yang sudah dukung aja. dari yang sudah dukung aja. Kemudian pada waktu penyusunan kabinet tentu Prabowo akan kerja. Tuh. Ya, atau Jokowi menjadi jembatan lah. Menurut pengakuan Jokowi akan mengundang partai-partai yang hari ini tidak masuk dalam 02 untuk kemudian diajak bergabung dalam kabinet. Ya. Itu pun keputusannya ada di Prabowo selaku presiden yang punya hak prerogatif untuk menentukan siapa jadi menteri. Betul. Ya, bukan lagi Jokowi. Bahwa Jokowi akan memberikan masukan, ya bisa-bisa aja itu urusan mereka lah ya. Tapi yang pasti bahwa menurut konstitusi yang punya hak itu adalah Prabowo. Disukai atau tidak disukai, diakui tidak diakui oleh Jokowi, dia dong yang punya hak. Nah, apakah ini akan diajak Nasdem misalnya, mengajak itu PKB misalnya? Kira-kira dari kubu 0103 yang bakal masuk di koalisi itu bakal gabung lah. Prediksi Anda siapa? Nasdem, PKB. Berarti udah dong, Anies selesai dong. Ya, Anies itu kan karena nggak terpilih selesai lah. Ya udah. Kalau yang dari 03? Di 03 mungkin P3. P3 lah ya. PDIP kira-kira posisi gimana? Nggak, saya punya keyakinan karena PDIP itu punya Giroh. bakat Giroh. Ya, ada girohnya. untuk menjadi oposisi. Yang lain nggak ada. Belum pernah. Yang lain nggak ada. Saya nggak PKS yakin. pernah tapi PKS. Iya, PKS lah. PKS. Tapi kan PKS itu ada dua. Satu kemungkinan memang dia mengambil sikap sebagai oposisi. Atau yang kedua memang nggak diajak, jadi terpaksa menjadi oposisi kan gitu. Oh gitu. ada kemungkinan Ada itu. kemungkinan itu. Ada satu. Dia nggak diajak, jadi Iya. terpaksa jadi oposisi. Iya. Kalau Gitu loh. kalau sekarang kan udah firm misalnya Prabowo presiden nanti. Lalu nanti berikutnya mungkin nggak sih Pak Prabowo benar-benar akan ngajak Pak Jokowi? Mungkin nggak nanti di perjalanan jalan sendiri saya yang presiden? Ya, Bisa kalau nggak? setahun 2 tahun. Kalau melihat ke belakang nih aktivis-aktivis yang mengenal Pak Prabowo lebih dalam mungkin. Nah, saya yakin Prabowo itu tipenya, ya, dia itu tidak tipe orang yang meninggalkan orang. Tapi dia banyak ditinggalkan, kasihan tuh. Nah, ya. Oh, solid Satu ya? misalnya, dia menjadi wakilnya Ibu Mega, ya kan? Dijanjikan untuk Ya, dimajukan. kita nggak tahu apakah Batu Tulis itu benar Benar atau atau tidak. tidak. Ada Batu Tulis anggapannya PDI Perjuangan kalau Bu Mega terpilih akan datang dukung Prabowo. Tapi kan Bu Mega nggak terpilih, kan itu persoalannya. Iya. Dia anggapannya kalau nggak terpilih berarti Prabowo juga nggak terpilih dong. Bagaimana kita calonkan? Kita cari alternatif. Iya. Itu debatable lah. Ya. Tapi maksudnya ketika proses Jokowi dengan Ahok berpasangan, ya itu Jokowi tidak cukup perahu PDIP-nya, Gerindra Cukup. punya 5. Iya. Kalau digabung baru cukup. Sehingga Ahok teman kita waktu itu saya ingat Iya, betul dia betul. ngomong ke kita mau maju independen. Waktu kita bikin ormas. Betul. Saya bilang, wih gila juga bikin. Iya, bisa katanya, bisa kita kerja. Ternyata nggak cukup KTP. Kalau nggak saya diceritakan waktu itu ada apa dia minta diskusi sama Jeffrey. Kenal nggak sama Prabowo? Enggak katanya. Tapi ada yang aku kenal, yang kenal sama Prabowo, sama Edi Suarmaja. Edi Suarmaja lah ngajak Ahok ke Hambalang. Wah ini kita calonkan dengan Jokowi, yang Prabowo juga nggak cukup. Jokowi udah pulang Solo. Iya. Nah, jadi seingat saya Prabowo menghadap di Mega, ngatakan Babu, apakah betul mencalonkan? Kalau itu kita gabung aja. Wakil dari Gerindra siapa? Ahok. Itulah kawin paksa waktu itu. Jadi pokoknya majulah dan menang. Tapi kemudian kan ada persoalan nih. Persoalan Ahok keluar dari Gerindra, ada soal cawe-cawe lah. Gerindra agak apakah iya tidak itu kita nggak tahu. Ya, pokoknya dia Prabowo diam aja. Iya. Masuk Anies juga Prabowo. Diam. Dukung habis juga tuh. Dukung habis kan. Saya ingat Zulkifli Hasan juga ditelepon Pak JK untuk gabung ke Prabowo. Habis itu kan dia berhadapan dengan Anies lagi. Iya. Dulu dia
yang nolong Jokowi, berhadapan sama Jokowi. Iya. Ya, tapi kan ya biasa-biasa aja. Nah, di situ menurut saya sih Prabowo itu nggak akan tipenya, menurut saya bukan tipe Saya setuju kalau Jokowi gitu. saya setuju. Bukan tiba-tiba di jalan belok gitu. Prabowo Enggak, itu orang yang menurut saya sih cukup fair di dalam konteks membina istilah menjaga yang namanya janjinya dia gitu. komit ya. Kan orang punya karakter. Karakter. Kalau dia ngomong A, Dia jaga benar. panjangnya dia tetap bertahan aja. Terus hari ini juga dia nggak ada misalnya berusaha melupakan Bu Mega, Mbak Mega enggak. Dia sampai ya masih biasa aja gitu. Menurut saya sih ada satu hal yang juga, positif lah. yang dari positif situ. lah. Tapi memang ini masalah prosesnya, bukan masalah karakter orang. Iya. Kita persoalan. Jadi Ini kita pelajari luar juga. biasa nih kita nih. Kita udah banyak ngobrol nih Bung Rio nih. Ya, jadi kita berhasil juga membuat dia nih nggak marah-marah. Enggak marah-marah. Tadi udah agak deg-degan juga. Jadi ini sekarang ngomong politik tapi Begitu. dia senyum-senyum. Wah, ini Senyum-senyum. berhasil kita. Gitu, Makanya kita harus butuh orang-orang kayak Bang Rio ini, Bang, untuk Iyalah. benar-benar menyuarakan nih sebenarnya Pengalamannya Oke dari tahun nggak sih ini? 97 Paham luar nggak sih? biasa itu. gitu loh. Apalagi aktivis sekarang suaranya pada kemana ya ngomong-ngomongnya. Yang mahasiswa sekarang dari kan senior-senior semua nih. Ya, yang baru-baru itu kan sebenarnya masih lemes nih, banyak yang kalah kan. Buat Nanti hilang sinyalnya ini putus. Oh belum. Belum balik sinyal. lagi capek, nanti bangkit lagi, tenang aja. Oke, Jan. Oke. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Terima kasih, Bung Rio. Bang. Mantap sekali, Iya, mantap iya, sekali, thank mantap you. sekali, luar biasa itu. Ya pemirsa, terima kasih untuk saksikan hari ini di PHD 4K. Sampai ketemu lagi, Bang Rio, thank you, Bang Pum, thank you. Mantap. Dan mudah-mudahan kita Indonesia tetap lebih baik dan insya Allah presiden yang terpilih ini akan membawa Indonesia paling mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.